Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufa Jamilah Hirdera, NPM 1301101901930. Di sini saya akan melakukan eye examination untuk mengecek visual acuity dari pasien. Oke. Selamat siang deh, perkenalkan nama saya Aufa. Sebagai dokter yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Ada dengan nama siapa? Gaus. Adik Gaus, umurnya berapa? 13. Oke, tinggalnya di mana? Kali apartemen. Oke, baik. Jadi hari ini nanti akan mengecek kemampuan penglihatan dari Ade. Nanti tolong diikuti instruksinya ya. Ya. Oke, baik. Yang pertama akan dilakukan distance visual acuity test menggunakan Snellen chart yang sudah ditempel pada dinding. Pada keadaan sesungguhnya, Snellen chart dengan ukuran yang asli diletakkan dengan jarak 20 feet atau 6 meter dari pasien. Namun karena ini simulasi, jadi di print di A4 dan jaraknya 3 meter dari pasien. Dan di sini kita juga akan menggunakan satuan meter. Oke, yang pertama pemeriksaan akan dilakukan dari mata kanan pasien, dan pasien akan menutup salah satu matanya menggunakan tangannya dan memastikan tidak menekan dan juga tidak mengintip. Oke, jadi mulai dari yang mata kanan dulu, yang mata kirinya boleh ditutup dan menggunakan telapak tangan ya. Jadi biar jangan mengintip ya. Jangan ditekan. Nah, begitu aja. Oke, ditutup aja, jangan ditekan. Ya. Oke. Dimulai, nanti dibaca ya dari kiri ke kanan sesuai apa yang saya tunjuk. Oke. E H N D F N P T X Z. Sudah tidak terlihat? Iya. Oke, baik. Pada pasien di mata kanannya, ia bisa melihat sampai baris yang ini ya. Pada baris selanjutnya ia sudah tidak bisa membacanya, sehingga visual acuity-nya pada mata kanan yaitu 6/15, yang berarti dia bisa melihat pada jarak 6 meter, di mana pada normalnya dengan huruf ukuran segini bisa dilihat dari jarak 15 meter. Oke, selanjutnya untuk mata kirinya. Oh ya, namun pada pemeriksaan sesungguhnya apabila pasien belum mencapai visual acuity 6/6, maka dilakukan juga pengecekan menggunakan pinhole untuk mengecek apakah penglihatan pasien menjadi membaik setelah menggunakan pinhole atau tidak. Apabila membaik, berarti penglihatan pasien yang terganggu adalah gangguan refraksi, dan apabila setelah menggunakan pinhole tidak ada perbaikan, berarti gangguannya neural. Oke, sekarang untuk mata kirinya. Oke. Ya. Oke. Yang ini? E H N D F N P T X Z. Oke. Pasien juga bisa membaca sampai baris keempat, baris kelima sudah tidak terlihat, yang berarti visual acuity-nya 6/15 juga. Pada pemeriksaan ini juga diharapkan pasien dapat membaca setengah atau lebih dari tiap baris untuk menentukan visual acuity-nya. Apabila masih kurang dari setengah yang bisa dibaca, berarti visual acuity-nya menggunakan baris sebelumnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan sesungguhnya, apabila pasien pada Snellen chart tidak bisa melihat baris pertama sudah tidak terbaca, maka dilakukan pengecekan menggunakan finger counting. Oke. Dan di sini akan saya contohkan. Finger counting ini menggunakan jari, bisa 1, 2, atau 5, dan ditaruh di background yang kontras, dimulai dari jarak 1 meter dari pasien. Oke. Boleh yang tutup lagi deh yang. Ya, betul. Nanti disebut ya ini jarak, ini angka berapa. 1 2 5 1
5 2 5. Oke. Pada jarak sesungguhnya pemeriksaan dicukupkan apabila pada setelah mundur setelah 5 meter masih bisa dan pada jarak 6 meter sudah tidak terbaca. Oke, itu dinilainya menggunakan satuan apabila terlihatnya hanya pada 1 meter berarti 1/60, apabila pada jarak 2 meter masih bisa terlihat berarti 2/60 dan seterusnya. Oke, boleh yang sebelah kirinya. Oke. 1 5 1 2. Oke. Nah, selanjutnya apabila pada pasien tadi pada saat pemeriksaan finger counting pada jarak 1 meter pun tidak terlihat, maka dialihkan ke pemeriksaan selanjutnya yaitu hand movement. Nah, jadi pada pasien, jadi saya akan menggerakkan tangan saya secara vertikal ataupun horizontal dan pasien diminta untuk memberitahu arah gerak dari telapak tangan saya. Oke, dia boleh ditutup lagi tangan. Ya. Nah, nanti boleh dikasih tahu ya arah pergerakan tangan saya ke atas bawah atau kanan kiri. Atas bawah bawah kanan kiri kanan kiri Oke, tangan yang mata satunya. kanan kiri atas bawah. Oke, baik. Nah, itu pada pasien apabila mampu menyebutkan arah gerak tangan, hand movement-nya ditulis sebagai 1/300. Nah, namun apabila pasien tidak bisa memberitahu juga arah gerak tangan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan light perception. Oke, jadi yang pertama akan diberi cahaya dari arah depan pasien. Oke, boleh ditutup lagi satu matanya yang ya. Ada cahaya? Ada. Oke, yang satunya? Ada. Oke, nah apabila pasien bisa melihat adanya cahaya, light perception-nya berarti 1/2. Lalu apabila bisa dilihat light perception-nya, sekarang akan dilakukan pengecekan proyeksi sebelah mana yang bisa dilihat dari pasien. Dilakukan dari arah superior, inferior, temporal, dan nasal. Dek, coba boleh ditutup lagi satu matanya, nanti diberitahu arah cahayanya ada dari mana ya, apa dari atas, bawah, samping, atau depan. Iya. Oke. Oke. Atas bawah kanan depan. Yang satunya, kalau nggak ada cahaya juga bilang ya ada cahaya apa nggak ada. Atas kiri depan bawah. Oke, pada pasien light perception-nya masih baik dengan light projection yang baik ke semua arah, yaitu superior, inferior, temporal, dan nasal. Namun apabila pasien tidak bisa membedakan arah datangnya cahaya, berarti pasien punya light perception with no projection. Dan apabila pasien tidak dapat melihat cahaya yang datang sama sekali, berarti dicatat sebagai no light perception. Baik, dan untuk pemeriksaan penglihatannya sudah selesai ya. Nanti boleh diresepkan untuk kacamatanya nanti. Oke, terima kasih. Makasih, Dok. Oke, baik Dok. Baik, pemeriksaan untuk visual acuity-nya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.